Assalamualaikum guys, welcome to our channel. I'm Apni Kika Putri And I'm Arintalia. Kami dari jurusan Akuntansi Syariah akan memaparkan materi mengenai Teori perilaku produsen. Check it out. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan utama, sebaiknya kita mengetahui apa itu perilaku produsen dan produsen itu sendiri. Perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga barang yang dihasilkan bermutu dan berkualitas tinggi untuk masyarakat dan konsumen. Sedangkan produsen sendiri adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan berlangsungnya kegiatan usaha dengan anggota dalam sebuah organisasinya. Masuk kita ke teori, evaluasi teori produksi konvensional, Pareto Optimality and Given-Demon Hypothesis. Dalam ekonomi konvensional, teori produksi ditunjukkan untuk memberikan pemahaman tentang perilaku perusahaan dalam membeli dan menggunakan masukan untuk produksi dan menjual keluaran atau produksi. Islam menolak sistem Pareto Optimality dan Given-Demand Hypothesis sebagai prinsip dasar produksi yang islami serta pentingnya orientasi terhadap kebijakan dan keadilan sehingga fokus utamanya adalah aktivitas produksi yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam. Faktor-faktor produksi dalam kerangka Islam, yang pertama ada tanah atau alam, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal, dan yang keempat adalah wirausaha. Nah, pertama kita masuk ke tanah atau alam. Alam adalah faktor-faktor produksi yang bersifat asli tanah dan segala zat yang dikandung di dalamnya maupun di permukaannya. Udara yang ada di angkasa adalah faktor produksi yang sangat penting. Alam juga merupakan faktor produksi asal, sebab dari alamlah kemudian segala jenis kegiatan produksi berlangsung. Tanah memiliki dua karakteristik, yaitu tanah sebagai sumber daya alam dan tanah sebagai sumber daya yang dapat habis. Yang kedua, kita masuk ke tenaga kerja. Secara umum, para ahli ekonomi berpendapat bahwa tenaga kerja adalah produsen satu-satunya dan tenaga kerjalah pangkal produktivitas dari semua faktor-faktor produksi yang lain. Yang ketiga yaitu adalah modal. Modal adalah kekayaan yang memberi penghasilan kepada pemiliknya atau kekayaan yang dapat menghasilkan suatu hasil akan digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan lain. Yang keempat ada wirausaha. Wirausaha atau entrepreneur pada dasarnya dapat dikatakan sebagai motor penggerak kegiatan produksi. Kegiatan produksi berjalan karena adanya gagasan, upaya, dan motivasi untuk mendapatkan manfaat sekaligus bersedia menanggung segala resiko. Perspektif Islam terhadap produksi. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia berproduksi lazim. Diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap sesuatu produk. Barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang diperbolehkan dan menguntungkan, yakni halal dan baik menurut Islam. Selanjutnya, masuk kita ke produksi dalam kerangka masalah fungsi produksi dan pembagian peran. Pada dasarnya, tidak ada sebuah kesepakatan tentang klasifikasi faktor produksi baik di kalangan ekonomi konvensional maupun ahli ekonomi Islam. Perbedaannya disebabkan karena ketidaksamaan tentang definisi, karakteristik, maupun peran dari masing-masing faktor produksi dalam menghasilkan output. Masalah ekonomi dalam faktor produksi pada dasarnya mencakup dua hal, yaitu yang pertama, bagaimana hubungan antara satu faktor produksi dengan faktor produksi lainnya, termasuk apa yang lebih penting dan apa yang lebih dahulu berperan dalam produksi. Dan yang kedua, bagaimana menentukan harga, yaitu harga faktor produksi itu sendiri, maupun kaitan antara faktor produksi dengan harga output produksi. Masuk kita ke materi selanjutnya, yaitu penentuan belas jasa dalam perspektif Islam. Dalam penentuan belas jasa, sering kita namakan yaitu upah ataupun gaji. Sedangkan dalam perspektif Islam, penentuan belas jasa dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu sistem upah waktu, yang kedua yaitu sistem prestasi atau potongan ataupun satuan produk, dan yang ketiga ada sistem upah borongan, dan yang keempat ada sistem upah bonus. Yang pertama yaitu sistem upah waktu. Pada sistem pengupahan dengan menggunakan sistem waktu ditetapkan berdasarkan standar waktu setiap jam, minggu, ataupun bulan. Besarnya kompensasi sistem waktu ini didasarkan pada
Lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi bekerjanya. Kebaikan sistem waktu ini adalah administrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi yang dibayarkan tetap. Yang kedua yaitu sistem prestasi potongan ataupun satuan produk. Upah menurut prestasi ataupun satuan produk adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja untuk setiap jumlah produk yang dihasilkan. Sistem upah prestasi didasarkan atas unit produk yang dihasilkannya. Yang ketiga, ada sistem upah borongan. Sistem upah borongan adalah pekerja dibayar atas apa yang mereka hasilkan tanpa didasari pada waktu yang digunakan, dan dalam sistem ini ditetapkan pekerjaan tertentu dan harus diselesaikan dalam jumlah waktu tertentu pula. Yang keempat, ada sistem upah bonus. Upah bonus atau upah premi ataupun hadiah adalah rencana insentif perusahaan yang memberikan penghargaan terhadap perbaikan produktivitas karyawan yang karena pekerjaannya telah memberikan suatu keuntungan kepada perusahaan. Nah, cukup sekian yang dapat kami jelaskan tentang teori perilaku produsen, dan harapannya semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat untuk teman-teman semua dan dapat menambah wawasannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.